Pokok pembahasan di materi ini yaitu yang pertama ada pengertian pencemaran laut, penyebab dan dampak pencemaran laut di Indonesia, dan penanggulangan pencemaran laut. Pencemaran air laut berasal dari bahasa Inggris yaitu marine pollution, yaitu efek berbahaya yang berasal dari masuknya bahan-bahan kimia seperti partikel, limbah industri, pertanian, dan perumahan. Yang pertama ada kualitas air laut, yaitu dapat dilihat dari ciri yang pertama suhu air. Suhu air yang normal pada air laut yaitu berkisar 26 derajat sampai 30 derajat Celcius. Semakin ke dalam, suhu air laut akan semakin rendah karena sinar matahari tidak mampu lagi untuk menembusnya. Yang kedua, ada permukaan air laut yang mengkilat seperti cermin sehingga cahaya matahari terpantul. Yang ketiga, ada air laut bergerak sehingga panas yang diterima tersebar ke segala arah. Yang keempat, panas cahaya matahari tidak hanya diterima untuk menaikkan suhu tetapi juga digunakan untuk proses penguapan. Yang kelima, kolor jenis air laut cukup besar. Nah, sebaliknya pada malam hari, air laut lambat mengalami pendinginan dikarenakan proses pelepasan panas yang terhalang oleh uap. Yang kedua, permukaan laut yang mengkilat. Yang ketiga, kolor jenis air laut cukup besar. Yang kedua, warna air laut. Warna air laut yang baik memiliki tingkat kecerahan dan kejernihan yang bergantung pada dalam atau dangkalnya laut tersebut. Selain itu, warna dan kecerahan air laut juga dipengaruhi oleh kedalaman air laut, pantulan sinar matahari, zat-zat yang larut di dalam air, organisme yang terdapat di permukaan air. Yang ketiga, salinitas atau garam yang terkandung di dalam air laut. Salinitas adalah banyaknya kandungan garam yang terdapat pada 1 liter air. Yang selanjutnya adalah faktor pencemaran laut. Yang pertama, oil spill atau tumpahan minyak. Peristiwa ini biasanya disebabkan oleh kelalaian manusia, yaitu pertumpahan minyak ke laut dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya, kecelakaan kapal tanker atau kecelakaan dalam proses pengeboran sumur minyak. Yang kedua, ada pencemaran oleh logam berat. Logam berat adalah materi anorganik, baik padat atau cair, yang memiliki massa lebih dari 5 gram per cm kubik. Contoh dari logam berat misalnya merkuri, seng, nikel, dan timbal. Nah, yang ketiga adalah pencemaran mikrobiologi laut. Pencemaran mikrobiologi laut disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai. Yang keempat, pencemaran pestisida dan limbah rumah tangga. Pestisida dan limbah rumah tangga tidak dapat terurai di dalam laut. Misalnya seperti pestisida dimakan oleh plankton, lalu plankton itu dimakan oleh ikan, lalu manusia mengkonsumsi ikan yang mengandung pestisida, itu akan membahayakan manusia tersebut. Yang terakhir, pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif dapat terjadi secara alami atau akibat manusia itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya adalah dampak pencemaran laut. Yang pertama itu bisa menimbulkan penyakit. Pada manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Jadi, jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar akan menimbulkan beberapa penyakit. Nah, yang kedua itu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Nah, bisa kita lihat juga di kehidupan sehari-hari, melihat danau atau kubangan air kayak gitu atau danau lah misalnya, itu bisa ditumbuhi alga atau ganggang. Nah, itu tuh alga atau ganggang itu bisa mengurangi oksigennya itu masuk ke dalam air. Nah, yang ketiga, gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan.
Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, misalnya seperti ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, yang terakhir atau yang keempat, itu ada kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Bahkan yang terkecil sekalipun, polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Lalu, bagaimana dengan kondisi laut Indonesia? Tentunya kondisi laut Indonesia pun sangat memprihatinkan karena laut Indonesia pun sudah tercemar oleh berbagai aktivitas manusia seperti pertambangan lepas pantai. Pertambangan lepas pantai ini mengakibatkan banyak yang tumpah ke laut sehingga menutupi permukaan pantai dan akhirnya mengurangi pasokan oksigen yang ada di laut. Lalu yang kedua adalah pembuangan limbah pabrik ke laut. Biasanya limbah pabrik ini berupa logam-logam berat seperti kadmium, krom, dan lain sebagainya yang tidak dapat terurai. Lalu yang ketiga ada penangkapan ikan dengan cara dibom atau dengan perahu. Nah, biasanya juga ini menggunakan potasium ya yang ada di laut. Nah, ini bisa merusak ekosistem di lautan. Yang keempat ada perubahan tingkat keasaman. Perubahan tingkat keasaman ini disebabkan oleh laut terlalu banyak menyerap CO2 tetapi sangat sedikit untuk menghasilkan oksigen. Yang kelima ada sampah. Sampah ini biasanya berasal dari pantai yang kemudian tersapu oleh arus gelombang laut menuju ke tengah lautan. Yang keenam ada pestisida. Dikhawatirkan lingkungan laut yang tercemar oleh pestisida menyebabkan ikan-ikan yang di sana pun ikut tercemar juga dan sangat dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan manusia jika ikan tersebut dikonsumsi. Yang ketujuh ada eutrofikasi atau pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Biasanya eutrofikasi ini terjadi di sekitar muara yang menjadi tempat bertemunya antara air tawar dengan air laut. Yang kedelapan adalah kebisingan. Ikan berenang menggunakan saraf pendengaran atau indera pendengaran. Jadi jika laut itu bising karena banyak kapal, dikhawatirkan ikan tersebut jadi kehilangan arah. Selanjutnya adalah penanggulangan pencemaran laut. Nah, yang pertama ini adalah kita harus mengurangi penggunaan plastik. Penggunaan plastik sendiri sering kita jumpai bukan hanya di Indonesia namun juga di belahan dunia lainnya. Sebanyak 2 ton sampah plastik kita buang ke laut setiap tahunnya, sehingga banyak sekali hewan laut yang mati karena memakan sampah plastik. Contohnya ada paus bungkuk yang mati karena memakan sampah plastik dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah mengolah limbah sebelum dialirkan ke laut. Nah, biasanya limbah ini adalah limbah rumah tangga dan limbah industri. Limbah rumah tangga itu berupa sisa makanan dan sisa sabun, sedangkan limbah industri ini memiliki komponen yang sangat berbahaya, yaitu berupa merkuri dan raksa yang dapat mengakumulasi ikan laut dan hewan laut lainnya. Contoh penanggulangannya adalah kita mengolah terlebih dahulu di kolam penampungan. Yang ketiga adalah melarang penggunaan bahan berbahaya. Nah, biasanya bahan berbahaya ini digunakan oleh sekelompok nelayan untuk menangkap ikan. Contoh bahan berbahayanya itu adalah bahan peledak dan alat setrum. Nah, bahan peledak ini juga bukan hanya berbahaya bagi ikan laut, namun juga biota laut lainnya seperti terumbu karang. Keempat adalah kita harus mengawasi pertambangan minyak yang letaknya tidak jauh dari pantai. Nah, yang pertambangan minyak ini tidak sedikit membuang limbahnya ke laut secara cuma-cuma, yang dimana limbah tersebut memiliki sifat toksik yang bisa mempengaruhi reproduksi, perkembangan, serta perilaku hewan laut lainnya.